Benar, karena pemakaian masker yang terus-menerus kemungkinan akan menyebabkan iritasi, terutama pada kulit-kulit yang kering atau kulit sensitif. Kemudian juga bisa menimbulkan jerawat. Nah, jerawat yang ditimbulkan karena pemakaian masker biasanya kita sebut dengan nama akne mekanika. Jadi karena akne yang terjadi karena gesekan, panas, tekanan. Dan biasanya terjadi pada area yang terkena sesuatu, misalnya kalau kita pakai masker lama. Jadi dia kan tertutup masker pada area-area yang tertutup masker. Akne mekanika ini bisa juga misalnya terjadi pada orang yang pakai helm atau pakai topi. Dia akan timbul di area-area yang tertutup topi atau tertutup helm. Bisa juga terjadi pada punggung misalnya karena pemakaian baju dalam yang tidak menyerap keringat. Bisa juga pada pundak misalnya karena pemakaian ransel, tali ransel. Jadi akne mekanika ini memang disebabkan karena tekanan atau gesekan pada area-area yang tertutup. Yang membedakan akne mekanika dengan akne yang biasa sebenarnya adalah penyebabnya, dan itu gampang sekali dikenali karena akne mekanika hanya pada area-area yang saya sebutkan tadi, area yang tertekan atau area yang tertutup. Kalau mengenai bentuknya kita tidak akan bisa membedakan karena akne mekanika juga akan sama seperti akne yang lain, yaitu akan bisa berbentuk komedo, bisa berbentuk papul, bisa berbentuk pustula. Yang pertama adalah untuk maskernya sendiri, maskernya harus bersih. Jadi masker itu kita nggak bisa misalnya dari 9 to 5 kita cuma pakai satu masker. Jadi kita harus selalu mempersiapkan masker cadangan yang bisa kita pakai begitu masker itu terasa kotor atau terasa tidak nyaman. Misalnya bikin kita gatel atau apa, nah itu berarti kemungkinan tanda kalau kita masker itu sudah harus diganti. Untuk masker kain, pencucian juga harus diperhatikan. Setiap kali selesai harus dicuci dahulu sebelum dipakai. Kemudian mengenai wajahnya sendiri, karena wajah itu yang selalu bersinggungan dengan masker, kita harus selalu membersihkan wajah dengan sabun pembersih yang memang khusus untuk wajah. Kita sarankan cleansernya atau sabun pembersihnya adalah sabun yang non iritan, jadi tidak menimbulkan iritasi atau kemerahan di wajah. Karena maskernya sendiri bergesek ke wajah, kadang-kadang juga menimbulkan iritasi dan terakhirnya akan menyebabkan merangsang timbulnya akne. Kemudian untuk pemakaian make up, kita akan menyarankan untuk ibu-ibu terutama sebaiknya make upnya dipakai tidak berlebihan. Jadi make up itu diusahakan seminimal mungkin. Mungkin kita akan lebih menekankan untuk pemakaian make up mata, karena untuk make up yang tebal atau berlebihan itu juga akan menyumbat pori-pori sehingga akan menimbulkan peradangan dan seterusnya sehingga akhirnya akan timbul jerawat. Jadi untuk ibu-ibu sarannya sebaiknya perteballah make up mata atau buatlah mata semenarik mungkin, tapi bagian yang tertutup masker usahakan seminimal mungkin make upnya. Kemudian untuk wajah juga tetap disarankan untuk pakai pelembab karena untuk kulit kering dia akan mudah teriritasi. Kalau kegesek-gesek juga akan teriritasi dan akhirnya akan menimbulkan masalah juga di kulit kita, baik itu gatal ataupun kemudian merangsang timbulnya akne. Yang juga perlu kita perhatikan adalah kalau kita keluar ruangan, aktivitas di luar, sebaiknya kita tetap memakai sunblock sama seperti produk cleanser. Untuk sunblock juga kita sarankan memakai yang nyaman dan non komedogenik. Jadi pilihannya untuk pelembab maupun untuk sunscreen, pilihnya yang non komedogenik dan yang nyaman, misalnya tidak lengket di wajah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya memang kemudian timbul jerawat, nah ini yang paling penting. Jangan sampai dipencet-pencet, jangan sampai berobat sendiri, karena kadang-kadang mencoba-coba kan, ini siapa tahu gampang atau siapa tahu apa. Soalnya kalau misalnya jerawat ini sudah meradang dan jadi tipe jerawat yang misalnya memberat, dia akan lebih susah menghilangkannya daripada kalau masih jerawat ini masih timbul awal-awal. Jadi saran kami kalau misalnya timbul jerawat karena pemakaian masker ini, silahkan langsung berkonsultasi kepada dokter. Karena dokter akan memberikan terapi sesuai dengan kondisi jerawat yang kita alami. Misalnya kalau ringan, kita cukup memberi topikal, kemudian kalau yang sedang dan berat, kadang kita berikan juga antibiotik minum dan juga obat oles yang akan kita sesuaikan dengan kondisi jerawat yang sedang kita alami. Saran saya sekian untuk perawatan wajah di masa pandemi karena pemakaian masker yang lama ini. Salam sehat.